Halo adik-adik, halo papa mama, apa kabar? Saya, anak Tuhan, selalu gembira. Bertemu lagi dengan saya hari ini. Saya mengajak semua adik-adik yang ada di rumah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Mari kita angkat satu pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Ikuti gerakan kakak ya. Baiklah adik-adik, silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kami mau beribadah, Tuhan berkatilah ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga kami mengakhirinya dengan baik. Tuhan, inilah doa kami kepadamu. Berkatilah kami, berkati adik-adik, bahkan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan kepada adik-adik. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita mengambil Alkitab kita. Hari ini kakak akan cerita, yaitu dari Alkitab yang adalah firman Tuhan, yaitu tentang Sodom dan Gomora. Kejadian pasal yang ke-19 ya. Tentang Sodom dan Gomora, Kejadian pasal 19. Adik-adik, suatu hari Tuhan melihat bumi ya. Dia melihat apa yang dilakukan oleh manusia. Dan dia juga menyuruh 2 orang malaikatnya adik-adik ya. Ternyata di bumi semua orang berbuat jahat, termasuk manusia atau orang-orang yang ada di kota Sodom dan Gomora. Mereka melakukan kejahatan ya. Mereka tidak taat kepada Tuhan ya adik-adik ya. Sehingga Tuhan memiliki keinginan untuk menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Karena orang-orang yang ada di dalamnya telah berbuat jahat. Lalu datanglah malaikat itu ke kota adik-adik, yaitu ke kota Sodom dan Gomora. Abraham berdoa kepada Tuhan adik-adik agar tidak menghukum kota Sodom dan Gomora. Karena
di kota Sodom dan Gomora masih ada orang benar, adik-adik. Abraham berdoa supaya kota Sodom tidak dihukum jikalau di dalamnya ada 50, ada 40, ada 30, ada 20, atau 10 orang benar. Nah, adik-adik, Tuhan berkata bahwa Dia tidak akan menghukum kota Sodom dan Gomora jika di sana masih ada 10 orang benar. Ya, Tuhan tidak menghukum kota Sodom dan Gomora jika ada 10 orang benar di sana. Sampailah adik-adik kedua malaikat itu di kota Sodom dan Gomora dan menemui Lot. Nah, Lot itu adik-adik adalah keponakan dari Abraham. Lot dan istrinya beserta kedua anaknya menyambut malaikat itu, bahkan menyediakan hidangan buat mereka, adik-adik. Ya, mereka makan, mereka menikmati ya kebersamaan bersama Lot, istri dan kedua anaknya. Tiba-tiba adik-adik, apa yang terjadi? Orang-orang yang ada di kota Sodom dan Gomora datang ke rumah Lot dan ingin menangkap kedua malaikat itu, adik-adik. Aduh, ya, pada saat mereka lagi bersama-sama, ya tiba-tiba ada orang banyak, yaitu orang-orang yang ada di kota Sodom dan Gomora. Kemudian datang ke rumah Lot. Kemudian adik-adik, mereka ingin menangkap kedua malaikat itu. Nah, adik-adik apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi adalah tiba-tiba adik-adik, mata orang banyak itu semuanya buta. Mereka tidak bisa melihat malaikat tadi. Ya adik-adik, mata mereka sudah dibutakan oleh Tuhan. Sehingga adik-adik, malaikat itu hanya menemukan 4 orang benar. Siapa aja ya orang benar itu? Yaitu Lot, istri, dan kedua anaknya. Sehingga malaikat itu menyuruh mereka untuk berlari dari kota Sodom dan Gomora dan tidak boleh menoleh ke belakang. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi ketika Lot, istri dan anaknya lagi berjalan beserta malaikat itu keluar dari kota Sodom dan Gomora? Apa yang terjadi? Istri Lot, adik-adik, melihat ke belakang. Dia menoleh ke belakang. Padahal malaikat sudah mengingatkan, berlari dengan cepat, tidak boleh melihat ke belakang. Tapi istrinya Lot menoleh ke belakang. Dia masih ingat di kota Sodom dan Gomora ada banyak harta yang dia tinggalkan di rumahnya. Nah, ternyata adik-adik, dari cerita Sodom dan Gomora, ya, kita belajar untuk senantiasa peka dengan suara Tuhan. Ya adik-adik ya, peka. Bagaimana kakak kita tahu bahwa itu suara Tuhan? Makanya harus dekat-dekat dengan Tuhan. Dengan cara bagaimana adik-adik? Yaitu dengan cara berdoa, dengan cara tidak malas-malas membaca firman Tuhan, ya, dengan cara ikut persekutuan, sehingga adik-adik bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau. Tapi selama adik-adik malas berdoa, malas membaca firman Tuhan, malas juga ikut persekutuan, sekolah minggu, bahkan persekutuan Kamis ceria dan Jumat ceria, ya adik-adik tidak akan memahami apa maksud, apa rencana Tuhan, ya. Jadi hari ini melalui kota Sodom dan Gomora, cerita ini Tuhan mengingatkan kita harus peka dengan suara Tuhan dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa, melalui membaca firman Tuhan, bahkan selalu
bersemangat ya untuk mengikuti ibadah. Kemudian hal yang kedua, adik-adik, yaitu kita belajar dari istrinya Lot. Dia menoleh ke belakang dan menjadi apa ya? Tiang garam, adik-adik ya. Dia menjadi tiang garam. Kenapa? Nah, karena dia tidak taat. Dia sudah diingatkan oleh malaikat Tuhan bahwa tidak boleh menoleh ke belakang. Harus melangkah ke depan, berlari, tidak boleh menoleh ke belakang. Nah, dari firman Tuhan ini juga kita belajar untuk senantiasa taat dengan perintah Tuhan. Taat ya. Kalau kita taat dengan perintah Tuhan, maka kita tidak akan mengalami celaka. Kita tidak akan mengalami musibah. Nah, adik-adik, itu saja cerita kakak hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, adik-adik. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita hari ini. Mengingatkan kami kembali bahwa untuk senantiasa taat kepadamu. Kami berdoa Bapa, mampukan kami untuk senantiasa selalu dekat kepada Tuhan. Ingatkan kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kami, supaya kami juga tetap taat sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus, berkatilah adik-adik yang mengikuti ibadah ini. Sediakan masa depan yang terbaik. Tuhan berkati masa depan. Tuhan juga yang menolong mereka di dalam belajar. Kiranya Tuhan juga yang memberikan pertumbuhan yang baik, baik pertumbuhan jasmani dan juga rohani. Berkati juga orang tua, berkati papa mama yang selalu setia mendampingi adik-adik. Kiranya hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan yang selalu menyertai setiap orang tua. Bahkan Tuhan juga memberkati pekerjaan setiap orang tua. Bahkan juga usaha Tuhan berkati. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami kepadamu. Seluruh kehidupan kami ke depan, sungguh kami pertaruhkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baiklah adik-adik, itu saja cerita kakak hari ini. Mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat satu pujian adalah larilah, cepatlah, Lot dan keluarga. Baiklah adik-adik, sekian dulu untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.